Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 9 yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang analisis dari trailer Battle to the Heaven Yanfan yang terakhir dirilis kemarin ya. Kita ketahui bersama bahwa Battle to the Heaven Yuanchi atau Battle to the Heaven The Origin telah ditayangkan dan juga diikuti oleh trailer terakhir dari Battle to the Heaven Yanfan. Dan karena konten dalam trailer cukup banyak, jadi kita akan ulas satu persatu dan detail apa saja yang perlu diperhatikan. Mari kita ungkap bersama. Selamat menyaksikan. Battle to the Heaven selalu menjadi salah satu animasi Tiongkok yang paling ditunggu-tunggu bagi para penggemar Donghua ya, karena produksi dari Magic Digital Motion memang terlihat sangat baik dan telah melompat menjadi jajaran animasi Tiongkok terbaik pada tahun-tahun ini. Produksi dari Battle to the Heaven juga merupakan kabar baik bagi para penggemar yang menyukai kisah dari Battle to the Heaven, mulai dari komik, novelnya, juga dari gamenya ya. Kisah Battle to the Heaven selanjutnya terutama berfokus pada Akademi Jianan, dan di preview terakhir kemarin hampir melihat gambar keseluruhan dari plot Akademi Jianan. Dan adapun untuk permodelan karakter, tentu itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas pada video kali ini. Yang pertama kita bahas ialah mengenai cerita lengkap. Mari kita mulai dari plotnya. Preview pamungkasnya layak disebut sebagai ultimate atau terakhir, karena dalam 2,5 menit kita melihat keseluruhan plot dari Akademi Jianan. Dari plot Xiaoyan yang datang ke Akademi Jianan luar sampai dengan pertarungan dengan Han Feng. Sun Er dibawa pergi oleh klan Gu hingga Xiaoyan yang menaklukkan api Violet Flame. Seluruh plot tercakup dalam preview terakhir tersebut. Dapat dikatakan bahwa Magic Digital Motion sudah cukup memenuhi rasa penasaran bagi para penggemar tentang apa saja yang ada di dalam plot Akademi Jianan ini. Yang kedua adalah efek permodelan. Tentu saja bagi para pembaca novelisnya sudah pada tahu arah plotnya nanti, dan yang terpenting di mata para penggemar ini adalah karakter modeling. Dari preview terakhir, kita juga dapat melihat sebagian besar permodelan karakter di bab Akademi Jianan. Karakter utama seperti Xiaoyan dan Medusa telah sedikit ditingkatkan berdasarkan level aslinya. Sedangkan karakter baru termasuk di dalamnya ada Lin Xiuya, Liu Qing, dan juga yang paling menarik ialah Xian, yang membuat orang sedikit mengeluh mengenai karakter tersebut. Peran kecil yang penting. Xian adalah peran yang relatif penting dalam bab Akademi Jianan. Kita tahu bahwa setiap kali Xiaoyan memasuki lingkungan baru akan ada pengawal baru yang mengiringinya. Di Akademi Jianan, selain Sun Er, yaitu pacar masa kecilnya, Xiaoyan juga mendapatkan pengawal kecil terbaru yang bernama Xian. Dia terlihat seperti loli kecil, tetapi sebenarnya dia adalah orang terkuat dalam daftar orang kuat di Akademi Jianan. Diperlihatkan bahwa Xian di sini sudah menggunakan sayap Douqi, maka memang dari level kekuatan Xian memang berada di level Douwang. Dia terlihat seperti manusia, tetapi pada kenyataannya dia adalah monster naga. Konflik ini sangat menarik, jadi Xian adalah peran yang sangat penting. Namun yang dikeluhkan oleh para penggemar ialah memang permodelan Xian agak kasar dan tampilan keseluruhan tidak sebagus peran pendukung kecil lainnya, seperti Putri Yaoye yang merupakan cucu dari Jia Xingtian, atau malah versi kecil dari Nalan Yaran. Mungkin karena kamera diperbesar terlalu dekat, tampilan keseluruhan tidak cukup detail dan tidak bisa melihat kemanisan dari Xian sebagaimana yang ditampilkan oleh Yaoye atau Nalan Yaran waktu kecil. Model yang seperti ini bukan level Magic Digital Motion jika diperhatikan, lebih seperti model yang dibuat oleh Shanghai Fox Film dulu ya. Semoga Magic Digital Motion bisa memperhalus modeling dari Xian ini. Han Feng tua. Karakter lain yang relatif berat dalam bab Akademi Jianan adalah murid tertua dari Yalo, yaitu Han Feng. Dikatakan bahwa sebagai murid tertua Yalo, dia sebenarnya adalah penjahat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Han Feng adalah musuh Xiaoyan dan Akademi Jianan.
Permodalan karakter ini juga tercermin dalam preview pamungkas, dan sepertinya dia berada di usia 30 lebih atau seperti 40-an ya. Di preview terakhir Battle to the Event, kita sudah hampir melihat keseluruhan dari gambaran plot Akademi Jianan dan hampir semua karakter penting sudah muncul dalam animasinya. Dan salah satu hal yang menarik memang seperti sayap yang digunakan oleh Sun-Er dalam preview tersebut, mengidentifikasikan bahwa mungkin kekuatan Sun-Er pada saat itu sudah mencapai level Douwang, atau Sun-Er memang menggunakan teknik khusus atau mungkin teknik terbang yang dia dapatkan dari klan Gu-nya. Nah, ini masih menjadi pertanyaan karena memang dari segi novelnya tidak ada penggambaran seperti itu ketika Sun-Er kembali ke klan Gu-nya ya. Dan beberapa detail kecil seperti menara api dan juga lokasi pertarungan nanti di Akademi Dalam juga ditampilkan di awal ya. Dilihat dari lokasi turnamen pertandingan ini, memang ini adalah Akademi Jianan cabang dalam ya. Dan dilihat dari lokasinya juga ini terlihat di pedalaman pegunungan ya. Jadi memang sepertinya tempat di mana Akademi Jianan ini berdiri adalah rahasia bagi akademi, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa memasuki area dalam dari Akademi Jianan ini. Menurut versi novelnya, bahwa orang yang pertama kali akan bertarung dengan Xiaoyan di turnamen seleksi memasuki Akademi Jianan Dalam ini ialah orang bernama Sui Beng. Dan dia adalah seorang Doushi bintang 9. Dia juga mempunyai kemampuan yaitu dengan tombaknya. Apakah akan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam novel? Nah, kita akan lihat nanti ya di pertandingan awal Xiaoyan nanti, apakah dia akan berhadapan dengan Sui Beng, karena di beberapa preview ada orang yang menggunakan tombak juga. Apakah itu Sui Beng atau karakter lainnya? Dan preview selanjutnya ialah karakter dengan aura merah, dan sudah dipastikan ini adalah karakter bernama Wu Hou yang merupakan Doushi bintang 6, dan dia juga nantinya akan memasuki Akademi Dalam bersama Xiaoyan. Selanjutnya di sini juga ada Hu Jia yang merupakan anak dari wakil kepala sekolah Hugan, dan dia juga merupakan Doushi bintang 6, dan dia juga nantinya akan memasuki Akademi Dalam bersama Xiaoyan. Dan dilihat dari setting pertarungan, ini merupakan setting pertarungan di dalam hutan di mana adanya perebutan energi api nanti sebelum memasuki Akademi Dalam. Nah, ialah pria dengan kekuatan petir dengan baju putih. Ini sudah dipastikan adalah Baisan, dan dia nantinya akan bertarung dengan Xiaoyan ketika di final turnamen seleksi masuk ke Akademi Dalam. Dan dia juga menjadi salah satu dari 5 besar yang memasuki aula perpustakaan Akademi Jianan bersama Xiaoyan dan 4 teman lainnya. Selanjutnya ialah karakter dengan senjata tongkat atau Toya ya. Ini kalau di cerita novel yang admin tahu, itu adalah pertarung pertama yang melawan Xiaoyan, yaitu Sui Beng. Tapi ada yang aneh di sini, di mana tongkat ini nantinya akan dilawan oleh Xiaoyan dengan Buddha Angry Lotus, dan di novelnya tidak ada istilahnya Xiaoyan melemparkan Buddha Angry Lotus dengan seseorang yang menggunakan tombak, kecuali sekali dia menggunakan Buddha Angry Lotus ketika dia melawan Liu Qing ya, atau ketika melawan 3 orang sekaligus, yaitu Wu Hou, Hu Jia, dan Baisan. Ya, jika teman-teman ada yang mungkin sudah membaca novelnya dan ada yang mungkin admin lewatkan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, sebagai bahasan siapakah orang yang menggunakan senjata tombak atau tongkat tersebut. Dan selanjutnya ialah sebuah monumen dengan pedang Xiaoyan di atasnya dan bertuliskan Xiaoyan. Ini tidak lain ialah salah satu scene yang memperlihatkan monumen memperingati kematian Xiaoyan, yang dikatakan bahwa pada seri Akademi Jianan ini nantinya Xiaoyan akan mengorbankan diri ditelan oleh api Valen Heart Flame, dan semua orang menyangka bahwa Xiaoyan sudah meninggal karena hampir 2 tahun dia berada di bawah menara api tersebut. Membuat monumen tersebut dengan alasan memperingati kematian Xiaoyan yang menjadi pahlawan bagi Akademi Jianan. Memang ini sebuah plot yang sangat menarik, bahwa
dikatakan bahwa setelah monumen yang diperlihatkan, kemungkinan bahwa Xiaoyan akan keluar dari monumen tersebut bersama Medusa. Ya, kita akan nantikan lagi bagaimana nanti kelanjutan dari cerita ini ya. Ini adalah momen-momen yang paling menarik dan ditunggu oleh Donghua lover semua. Di sini juga ada scene dimana Yalo sedang membuat pil, dan diartikan bahwa dalam novelnya pil ini dibuat oleh Yalo merupakan pil tingkat tinggi sehingga menghasilkan petir ya di langit sebagai fenomena alam pembuatan pil tingkat tinggi. Dan pil ini akan digunakan oleh Yalo untuk membantu Xiaoyan menelan api Fallen Heart Flame. Dan tentu saja di sini Xiaoyan harus berjaga agar tidak ada orang yang mengganggu proses pembuatan dari pil ini, karena dia merasakan ada kekuatan yang sangat kuat di sekitar lingkungan pembuatan pil itu. Dan ternyata memang dalam segi ceritanya ketika Yalo membuat pil ini, Han Feng dan anak buahnya telah datang mengintai Akademi Jianan. Scene selanjutnya ialah pertemuan kembali antara Xiaoyan dan Medusa ya. Setelah Medusa tertidur setelah pertarungan melawan Yunsan kemarin, dia akhirnya terbangun kembali ketika Xiaoyan dan Yalo mencari susu pembersih tulang untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan ke tingkat Daoling. Dan di sini Medusa kembali bangkit untuk menagih janji yang dulu dibuat bersama Xiaoyan untuk membuatkan pil penyatuan roh. Karena sudah lewat 1 tahun, pil itu belum dibuat juga oleh Xiaoyan, tentu saja Medusa menjadi marah. Dan dalam segi ceritanya memang saat itu Yalo akan bangkit dan membantu Xiaoyan melawan Medusa. Dan saat itulah Medusa bertemu dengan Yalo untuk pertama kalinya dan membuat kembali perjanjian bersama Yalo dan Xiaoyan untuk membiarkan Xiaoyan selama 1 atau 2 tahun dalam pembuatan pilnya. Jadi ini adalah pertemuan pertama sebelum nantinya mereka akan bertemu lagi nanti di bawah menara api pembakaran setelah Xiaoyan ditelan oleh api Fallen Heart Flame. Dan selanjutnya ialah pertarungan antara Sun Er melawan Lin Xiuya yang merupakan kekuatan nomor 2 di peringkat kuat Akademi Jianan. Apakah akan terjadi pertarungan antara Lin Xiuya dengan Sun Er dengan pertarungan yang full? Karena dari segi cerita yang Aim dapat, Sun Er hanya keberatan ketika ada seorang yang mengkomplain tentang keputusan kemenangan dari Xiaoyan melawan Liu Qing. Dan bagaimana mungkin adaptasi yang akan dibuat oleh Magic the Gathering Motion untuk pertarungan Lin Xiuya dengan Sun Er? Apakah akan menjadi rally yang panjang? Kita nantikan ya. Nah, selain dari pertarungan Sun Er dengan Lin Xiuya, juga ada pertarungan Xiaoyan dengan figur berbaju putih ya. Kemungkinan besar ini adalah dari kelompok sekte putih di Akademi Dalam. Dan dia juga memegang 2 tombak. Apa kemungkinan ini kakak dari Baisan, yaitu Baichen, atau juga kelompok dari sekte putih lainnya. Dan dilihat dari fiturnya, ini hampir mirip dengan dari sekte darah juga ya. Apa mungkin dia salah satu anggota klan darah yang juga sekolah di Akademi Jianan? Atau ada masukan lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seseorang dengan figur wajah garang dengan tombak kapak, maka sudah jelas ini adalah Liu Qing ya. Dan ini kemungkinan adalah pertarungan Xiaoyan dengan Liu Qing di memperebutkan 10 besar atau 10 orang terkuat di Akademi Jianan nanti ya. Dan dilihat dari jurus yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, ini hampir mirip dengan jurus yang Anda lihat di film Bleach ya, yang disebut Getsuga Tensei ya, hampir sama ya dengan jurusnya, yaitu bulan sabit berwarna merah hitam. Dan ini adalah momen perpisahan antara Xiaoyan dengan Sun Er, di mana Sun Er waktu itu terpaksa dijemput oleh keluarganya dari klan Gu. Dan di sini juga diperlihatkan beberapa tentara terendam hitam, yaitu yang dikirim dari klannya untuk menjemput Sun Er. Dan ada yang unik di sini bahwa Sun Er tadi memakai sayap ya, dan juga ada sebuah momen yang diklaim oleh netizen, momen-momen yang mirip dengan perpisahan antara Xiaoyan dan Yun kemarin ya. Ada yang nyebut ini plagiat. Tapi ya tentu saja tidak disebut plagiat karena memang dibuat oleh studio animasi yang sama. Hanya saja mungkin momen yang berbeda ya. Dan inilah momen-momen dimana api Fallen Heart Flame mengamuk dan mencoba untuk keluar dari segel yang dibuat oleh Akademi Jianan. Inilah momen-momen puncak atau kritis di mana semua tetua datang untuk membuat segel baru. Dan tentu saja dibutuhkan seseorang yang mampu menahan api Fallen Heart Flame agar tidak keluar dari area segel. Dan disitulah Xiaoyan mengorbankan dirinya untuk mencegah agar api Fallen Heart Flame tidak keluar dari segel para tetua Akademi Jianan. Dan memang momen keluarnya api Fallen Heart Flame dari segel Akademi Jianan ini memang ditunggu oleh Han Feng yang sejak lama memantau pergerakan dari Akademi Jianan.
Sebelumnya dia tidak datang karena tidak mengetahui atau tidak mendapatkan informasi secara terperinci kalau ada api Fallen Heart Flame di dalam menara Akademi Jianan. Kenapa dia mencari api Fallen Heart Flame? Tentu saja karena metode Qi yang dia gunakan juga adalah mantra api atau Fengju. Metode Qi yang sama dengan Xiaoyan saat ini. Namun sayangnya Fengju yang dia dapatkan adalah Fengju yang tidak lengkap karena dia tidak mendapatkan itu dari Yalou secara utuh. Dia hanya mendapatkan sebagian dari Fengju ini ketika Yalou berhasil dibunuh olehnya. Dan saat ini Han Feng juga memiliki satu api surgawi, yaitu Sea Heart Flame atau api jantung laut. Jika dilihat bahwa Han Feng akan bertarung dengan Xiaoyan, di sini ada dua api surgawi yang akan bertarung, yaitu milik Xiaoyan yang disebut api geosentrik biru, yang dalam artian lain disebut api jantung bumi, akan bertarung dengan api milik Han Feng yang bernama Sea Heart Flame atau api jantung laut. Kita akan lihat nanti bagaimana epic pertarungan yang akan terjadi antara Xiaoyan dan Han Feng ini. Di sini memang dalam novel diceritakan bahwa Han Feng akan hampir terbunuh dengan kekuatan Buddha Angry Lotus yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, yaitu Buddha Angry Lotus gabungan dari api surgawi miliknya dengan api putih milik Yalou. Dan di scene akhir tentunya ialah Xiaoyan yang dikejar-kejar oleh api Fallen Heart Flame, dimana di sini ada yang menarik bahwa ketika Xiaoyan dikejar-kejar oleh api Fallen Heart Flame ini, dia membawa sebuah obor api atau tongkat ya. Di sini terlihat seperti tongkat ya. Dan tongkat ini di dalamnya ada inti api geosentrik biru yang dia masukkan ke dalamnya. Kemungkinan naga api Fallen Heart Flame ini mengejar-ngejar Xiaoyan karena ingin memakan api geosentrik biru yang ada di dalam diri Xiaoyan. Oke teman-teman, itulah sekilas analisis dari preview terakhir atau ultimate preview yang dikatakan oleh Weibo resminya tentang Battle to the Heaven Yanfan yang akan rilis nanti tanggal 31 Juli. Bagaimana pendapat kalian? Hal manakah yang kalian tunggu-tunggu dari Battle to the Heaven Yanfan ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself.